Selamat pagi. Saya ingin mempresentasikan materi mengenai kontaktor magnet dan pada pertemuan kali ini saya akan berpresentasi kontaktor magnet yang bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada Anda. Pagi. Kontaktor magnet adalah saklar magnet untuk menghidupkan dan mematikan motor listrik yang bekerja secara kemagnetan dengan tarik-menarik seperti magnet. Kontaktor magnet ini di dalamnya terdapat beberapa kontak, yaitu kontak utama, kontak kontak bantu, dan koil. Mohon maaf, saya ulangi lagi karena tadi ada kesalahan. Kontaktor magnet ini di dalam badannya terdapat beberapa kontak, yaitu kontak utama, kontak bantu, dan koil. Sekianlah presentasi saya pada kali ini. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Apa-apa saja ya yang perlu dipersiapkan sebelum presentasi? Semalam saya gugup berbicara di depan kelas karena saya belum mempersiapkan segalanya. Menurutmu bagaimana? Sebaiknya, sebelum kamu melakukan sebuah presentasi, kamu terlebih dahulu berlatih presentasi secara otodidak, dan penggunaan kata sebaiknya tidak berlebihan, harus baku dan efektif, dan serta juga membuat slide PowerPoint yang menarik. Dan juga ciptakan komunikasi dua arah, sehingga audiens juga berperan aktif dalam presentasi, sehingga menciptakan suasana presentasi yang baik dan menyenangkan. Oh begitu, berarti sebelum melakukan presentasi banyak hal yang perlu disiapkan. Yang pertama membuat slide, yang kedua adalah penggunaan kata-kata yang baik dan tidak berlebihan, dan yang ketiga adalah membuat komunikasi dua arah. Baik, terima kasih atas masukannya. Iya, tepat sekali. Menurut pendapatmu, apa saja kesalahan-kesalahan dalam berpresentasi dan bagaimana cara meminimalisir kesalahan tersebut? Pertama, jargon adalah istilah khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Jargon biasanya hanya dipahami oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Ketika akan melakukan presentasi, perhatikanlah penggunaan jargon. Jangan sampai menyampaikan jargon pada audiens yang tidak tepat. Sebenarnya bisa saja menyampaikan jargon bidang tertentu kepada audiens yang awam. Tetapi hal ini akan membuang waktu karena presenter harus menjelaskan artinya. Kedua, kata klise yang tidak general. Klise merupakan kata-kata yang biasa digunakan untuk menjelaskan dengan menggunakan analogi atau hiperbola. Sifatnya peyoratif, namun tidak selalu salah atau keliru. Klise bisa jadi sebuah fakta. Menggunakan klise dalam presentasi bukanlah hal yang salah. Tetapi klise yang akan disertakan haruslah menggunakan analogi yang tepat dan dapat dibayangkan serta dipahami audiens. Hindari menggunakan kata klise yang sudah terlalu sering digunakan karena dapat menghilangkan makna yang sebenarnya. Ketiga yaitu adalah kata transisi yang tidak sesuai. Menghubungkan satu pembahasan atau satu slide ke bagian selanjutnya tidaklah mudah. Tanpa adanya kata transisi, perpindahan topik yang akan dijelaskan oleh presenter menjadi sulit dipahami karena akan terasa tidak tertata. Oleh karena itu diperlukan kata transisi yang tepat dan berseni untuk menghubungkan satu bagian ke bagian selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang kesalahan-kesalahan dalam berpresentasi. Aku harus membuat slide yang menarik dan berlatih
agar menciptakan suasana presentasi yang menarik sehingga audiens yang mendengar memahami materi yang kusampaikan. Ayo, semangat! Kesimpulan, sebaiknya sebelum melakukan presentasi, pemateri harus mempersiapkan bahan materi, slide yang menarik, serta alat bantu yang akan digunakan. Contohnya proyektor. Pada video presentasi tadi, pemateri banyak melakukan kesalahan. Yang pertama, berbicara yang terburu-buru. Yang kedua, materi yang salah terutama pada penjelasan definisi kontaktor magnet. Yang ketiga, hanya menciptakan komunikasi satu arah. Yang keempat, kata transisi yang tidak sesuai. Yang kelima, penggunaan kalimat yang tidak baku dan bertele-tele. Untuk itu, sebaiknya dilakukan persiapan terlebih dahulu. Itu penting dilakukan sebelum presentasi. Sekian penjelasan kesalahan-kesalahan dalam presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menonton. Salam sehat.